sesimpel ini tidak semua orang bisa mengaplikasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi, sharing lagi kita, silaturahmi lagi kita lewat video seperti ini. Jangan lupa channel YouTube Gus Baraja sekarang upload 3 kali sehari. Yang pagi biasanya jam 6, saya revisi jadi jam 5. Agar ketika selesai sholat subuh kamu bisa langsung mendengarkan, karena lebih kepada alpanya lebih bagus lagi, atau malah ditetah ya, orang masih sayut bangun tidur. Kemudian yang kedua, 12:30 siang edukasi, dan jam 9 malam. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa diklik tombol loncengnya sebagai pengingat agar kamu dapat notifikasi saat videonya sudah tayang. Kemudian informasi kelas atau seminar online-nya saya adakan tanggal 23 September, kelas bebas hutang. Untuk offline-nya saya adakan tanggal 15 Oktober di Surabaya. Pesertanya sangat terbatas. Saya berlakukan kuota. Kemudian tanggal 10 Desember nanti di Jakarta. Pendaftarannya sudah mulai dibuka. Buat kamu yang sudah memiliki rezeki, segera book seat-nya ya. Kemudian untuk yang online lagi, yaitu kelas. Kalau kelas itu kan panjang ya durasinya, 6 bulan dan 1 tahun. Di sana akan dikupas secara tuntas keilmuannya dan bahkan dibimbing bagaimana cara mempraktekkan keilmuannya. Dapat materi, dapat audio terapi, dapat juga bimbingan, dan dengan pertemuan terjadwal. Segera daftarkan diri kamu. Untuk pendaftarannya silakan langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor kamu secara berkala. Baik teman-teman, banyak yang bertanya ke saya. Kita sharing, kita ngobrol asik ini. Insya Allah ini menjadi ilmu ya. Jelas ilmunya ilmu daging banget. Kalau perlu kita apresiasi, kita hargai ilmu dari Allah ini. Bukan hanya ilmu daging tapi ilmu darah, ilmu dalam banget kalau benar-benar kamu praktekkan. Baik, ngomong-ngomong tentang rahasia keajaiban doa. Keajaiban itu apa sih sebenarnya? Begitu ya. Ngomong-ngomong tentang keajaiban ya, kita ini digiring kepada ilmu syukur. Karena bagi saya pribadi, keajaiban itu tidak bisa kita artikan ketika kita dapat besar. Besar itu bisa besar benda, bisa besar angka. Enggak. Bagi saya sekecil apapun itu hadiah dari Allah dan itu keajaiban. Saya punya alasan mengapa saya mengatakan demikian. Karena menurut saya pribadi, anggapan saya ya, hemat bodohnya saya ini ya, ketika saya ngomong bahwa semuanya adalah keajaiban bagi saya, karena boleh jadi orang lain tidak punya, orang lain tidak mendapatkan. Itu kenapa meskipun kayak kemarin itu keberhasilan salah satu teman kita dengan angka 1,5 juta, saya tetap bacakan itu, saya tetap ceritakan itu di medsos, di YouTube ya. Kok nggak malu Gus? Masa ngomongin kelas tapi keajaiban cuma 1,5 juta? Ini bukan perkara nominal, tetapi bagaimana kita menyikapi apa yang sudah kita dapat, dan itu semua dari Allah. Bukan begitu caranya menilai atau mendefinisikan keajaiban sekecil apapun gitu. Karena berpotensi tidak bisa kita miliki. Berpotensi tidak bisa kita miliki. Bisa bernafas hari ini tuh sudah keajaiban banget. Makanya kita disuruh untuk bersyukur terhadap nafas. Ini perintah sebenarnya. Ya, perintah agama, perintah keyakinan kita masing-masing. Kenapa tidak? Ya karena memang nafas itu kalau seketika berhenti aja, 1 menit aja udah ngap-ngapan kita. Apalagi sampai 2 menit mungkin itu udah kita lewat, udah kita. Ya jadi hargai setiap apapun yang kamu dapat. Hargai setiap yang kamu raih. Dan tidak ada di dunia ini yang memberikan selain daripada Allah, nggak ada. Semuanya Allah. Jangan sampai kita tergolong orang yang sudah Allah katakan wala in kafartum min adzabil syadid. Jangan sampai kita tergolong di sana. Karena kalau sudah tergolong di sana, kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Lalu nanti ketika diberikan pedih, kitanya menjadi semakin bermasalah, semakin sakit kita. Gitu. Jadi mendingan pakai ayat yang sebelumnya. La in syakartum la azidannakum. Nah, ini sebenarnya bagaimana kita menyikapi setiap apapun yang sudah Allah berikan. Tapi Allah menepati janji, kalau kita menganggap bahwa semua kehidupan kita adalah keajaiban,
ya keajaiban-keajaiban yang lainnya sudah pasti akan datang. Saya bilang pasti karena ini janji dari Allah. Janji Allah langsung kepada manusia. Nah, lanjut. Ngomong-ngomong tentang keajaiban, pastilah banyak caranya. Ada caranya. Tapi kalau kamu misalkan ngomongin keajaiban itu versi logika, nggak akan bisa. Karena keajaiban dan logika itu dua hal yang berbeda. Karena ketika ada satu keajaiban kamu mampu melogikakan itu, buat saya itu sudah bukan lagi keajaiban, melainkan itu sesuatu yang masuk akal. Nah, sayangnya ngomong-ngomong tentang masuk akal, kalau berdoa sesuatu yang masuk akal, menurut saya mendingan nggak usah berdoa. Contoh, kamu yang nonton saat ini punya gaji setiap bulan kerja di sebuah perusahaan 3 juta, 5 juta, 10 juta. Ya, ambil salah satunya. Misalkan katakanlah 10 juta kamu digaji oleh perusahaan. Lalu kamu berdoa. Berdoanya 10 juta. Bagi saya itu bukanlah doa. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu mau berdoa yang biasanya kamu dapat 10 juta, gajinya yang pasti itu 10 juta, kalau berdoa itu ya jelas di atas itu gitu. Dan itu sudah nggak masuk akal. Tapi pertanyaannya ketika ada doa yang tidak masuk akal, apakah doanya yang harus dibuang? Kan tidak. Melainkan masukkan pada tempat yang berbeda. Allah berikan dua perangkat dalam diri kita. Ada akal, ada hati. Kalau nggak masuk akal, masukin ke hati. Hati di mana lebih luas daripada akal tadi. Jadi cara memasukkannya ke hati, yaitu percayalah bahwa keajaiban itu ada. Percaya dulu. Kalau kamu nggak percaya terhadap adanya keajaiban, nah ini yang repot. Sementara di satu sisi kita punya masalah di mana kita butuh sebuah keajaiban yang bisa kita anggap sebagai solusi. Tetapi malah kitanya tidak percaya terhadap keajaiban. Kita minta sesuatu yang tidak kita percaya, kan aneh. Gitu loh. Itu kenapa saya punya alasan. Kok namanya rahasia keajaiban doa, Gus? Karena memang kita sedang ingin mendapatkan keajaiban. Maka saya tidak heran yang datang kepada saya adalah orang yang punya masalah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya ingin menolong gitu loh. Saya ingin menolong agar kita semuanya keluar dari masalah dan menghadapi masalah yang baru. Bukan berarti keluar dari masalah lalu kita nggak punya masalah. Selama nafas masih berhembus, Anda jangan bermimpi untuk tidak punya masalah. Masalah itu pasti ada. Jadi mulainya dari mana kalau mau dapat keajaiban? Mulainya dari percaya dulu bahwa keajaiban itu ada. Karena memang hidup kita sudah ajaib. Dari mana sisi ajaibnya? Sisi ajaib yang paling nyata adalah kita bisa hidup. Karena masih ada lawan dari kata hidup, yaitu mati. Bisa saja kita mati. Tetapi sampai detik ini kita masih bisa hidup, itu sebuah keajaiban. Sampai detik ini kita masih bisa bernafas, itu sebuah keajaiban. Karena masih ada lawan dari kata bernafas tadi, melainkan tidak bernafas. Dan semua keajaiban, nggak ada yang tidak ajaib di dalam dunia ini. Apa yang tidak ajaib di dunia ini? Semuanya ajaib, semuanya ajaib. Nah, kalau kamu menganggap bahwa hidupmu adalah keajaiban dan kamu selalu digerojok, orang Jawa bilang, dihujani keajaiban, maka hidupmu akan berlimpah dan semakin banyak lagi keajaiban datang kepada kamu. Semoga ini bermanfaat. Video singkat, ini hanya video nasihat buat kamu semuanya. Tetapi nasihat sesimpel ini tidak semua orang bisa mengaplikasikannya. Sesimpel ini tidak banyak orang mau mempraktekannya. Tetapi yang saya katakan sesimpel ini mampu membawa banyak orang dalam perubahan yang cukup signifikan perubahannya ya. Dari mulai punya hutang lunas, kemudian dari punya masalah keluarga yang tidak harmonis menjadi penuh cinta, kemudian yang tadinya nggak mungkin, ya seperti video sebelumnya, anaknya nggak mungkin sekolah ke luar negeri karena harus mengeluarkan biaya 650 juta, tetapi dengan belajar ilmu seperti ini sebab dirinya sendiri dan yakin kepada Allah, bukan sebab saya hanya mengedukasi ilmunya, dan akhirnya semuanya dapat beasiswa gratis 100%, nggak kebayang kan seperti itu. Terima kasih teman-teman, saya senang bisa berbagi. Anda senang nggak kalau dibagi? Kalau senang jangan lupa bantu subscribe, share ke seluruh keluarga kamu, kerabat kamu. Saya Bagus Baraja Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab.